Baik pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah, kita kembali di program Oase Ramadan Metro TV dan kita masih berada di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Kita tadi sudah mendengarkan di segmen sebelumnya itu tausiah dari Ustadz Abu Sangkan dan sudah disampaikan panjang lebar mengenai dilema syiar Islam. Dan tentunya di sini ada santri-santri yang luar biasa. Nih, Ustadz, bagaimana ini? Kita lanjutkan lagi pembicaraannya tadi ya. Sebenarnya kalau kita mendasari semuanya dengan dasar agama, spiritual, media itu tidak akan, kadang-kadang begini, media itu nggak kerasa. Karena ngejar tayang tentang produksi bagaimana ini tidak mikirkan dampaknya, kadang-kadang tidak peduli. Misalkan di satu tempat daerah, orang itu bisa meniru. Misalkan berita itu kelihatan sekali, ada kerusuhan, kemudian di situ ada polisi, terus kemudian diam saja. Kemudian dia berhasil dengan ribuan massa, dan besok pagi langsung itu rumah bupati atau kantor bupati yang milik pemerintah, milik rakyat dibakar oleh rakyat itu sendiri. Akhirnya, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Di tempat yang lain pun terasa melihat. Nah, di sana saja kita dibiarkan kalau jumlah banyak akan kita hancurkan dan berhasil. Balik lagi dan semua se-Indonesia air kerusuhan. Lihat, setiap ada kekacauan di satu daerah, sebentar lagi ada kekacauan di tempat yang lain. Selalu begitu. Kenapa? Dari media. Media inilah sebenarnya jembatan informasi, bisa negatif, bisa positif. Seperti pedang. Bisa digunakan untuk menebas, membunuh orang, atau menggunakan yang lain yang manfaat. Nah, ini masalah media ini sangat riskan jika hati sama dengan ilmu. Ilmu yang kita peroleh dari pondok, ilmu yang kita peroleh dari kampus, jika hati ini jahat, maka ilmu itu akan kita gunakan kejahatan. Betul Pak? Baik, satu hal yang mesti kita pelajari tentang bagaimana dalam konsep Islam, ya Bukhari, Muslim, para imam-imam hadis, dia menggunakan konsep khabar, ya kan? Kabar, haddatsana, khabaran, an dan seterusnya. Sampai berita itu sampai murni hak sahih dari Rasulullah. Kita sudah diajarkan bagaimana menjadi seorang mediator, seorang wartawan, seorang ilmiawan yang bertanggung jawab dengan kata-kata itu. Informasi harus betul. Dari siapa hadis ini? Dari siapa ini? An apa khabarana? Kan itu. Haddatsana atau khabarana atau yang lain misalkan itu. Kemudian kola dan seterusnya sampai dicari, ditelusuri oleh para imam. Nah, Islam sudah mengajarkan kejujuran di dalam ilmu informasi yang sebenarnya hari ini akan saya buka mendasarnya apa? Khabar, surat khabar, surah itu surat, khabar itu berita dari Islam kan? Kemudian dari mana? Asal muasal kabar itu berasal dari Allah. Dengan kejujuran Nabi Muhammad yang beliau tidak menggunakan akal pikirannya dan beliau tidak menggunakan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu diturunkan asli murni dari Allah yang dalam satu kaidah diterangkan bahwa berupa wahyu nabaun yaqa'u wahyan qati'an makrunan bisima'in. Wahyu itu diturunkan terjadi diiringi yang berupa bukan suara, bukan huruf yang langsung kepada Nabi sehingga terdengar bisimain, diiringi apa bersamaan dengan pendengaran beliau. Itu mutlaqud nabai, sesuatu yang mutlak. Informasi tadi nabaun itu peringatan. Peringatan dari Allah yang disampaikan berupa wahyu yang terjadi yang bersamaan dengan pendengaran itu mutlaqun nabai al khabaru. Jika itu mutlak sebagai peringatan, maka itu jadi kabar. Kalau kemudian alladzi lahu sya'nun, yang itu merupakan suatu ada urusan baru disampaikan berita itu oleh Allah. Jadi Allah memberikan berita kepada Nabi Muhammad. Ini dasar dulu ya sebagai informasi. Ya, belajar mendapatkan informasi dari Allah berupa ilham atau wahyu. Jadi nabaun. Jadi suatu peringatan dari Allah. Tidak setiap nabaun, tidak setiap
peringatan itu menjadi kabar. Karena hanya untuk pribadi saja. Betul. Jadi falaisa kullu khabarin nabaun. Tidak setiap kabar itu adalah peringatan. Wa huwa nabu khabarin an ghairi ma'dhumin. Dan setiap peringatan itu berasal dari yang maha gaib. Ini dasar pertama kita mempelajari berita. Bagaimana berita yang sesungguhnya asli bahasa. Hari ini sedikit kita masukkan lagi ke dalam. Qultu yuridul bil wahyi wal ilham. Apa wahyu dan ilham itu? Al-i'lamul ladzi yaqta'u man wasala ilaihi bimaujibihi imma biwasitati sam'in au huwal i'lamu bila wasitatin. Wahyu turun itu datang dari Allah, sebuah pengetahuan yang terjadi kepada siapa akan disampaikan, kepada yang harusnya dapat, yang wajib dapat, yaitu para nabi atau para wali, melalui perantara pendengaran atau pengetahuan tanpa pendengaran. Kalau kita ambil sekarang, diambil dari ilmu pengetahuan sekarang. Informasi berita itu ada melalui telepon. Kalau dulu menggunakan kabel atau menggunakan kurir atau menggunakan apa perkembangannya itu? Pakai email atau menggunakan apa? Berita-berita dulu zaman dulu, telegram. Sekarang sudah tidak pakai kabel lagi, tidak pakai kurir lagi. Ada bila wasitati sam'in, tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, dan tanpa perantara. Bagaimana perantara itu? Sekarang kita lihat, handphone sekarang nggak pakai perantara, menggunakan gelombang elektromagnetik. Ini sebenarnya pengajaran dari informasi dasar tentang bagaimana menangkap pengetahuan yang tanpa hanya menggunakan parabola. Akan tampak di sini gambar-gambar semua yang ada di Metro TV sana. Di sini pun tampak di sana. Menggunakan apa? Konsepnya adalah bahwa berita-berita. Nah, tadi kita hubungannya dengan tentang berita. Nah, ini saya tentang berita spiritual. Nanti Pak Dirut BUMN nanti antara akan menjelaskan tentang bagaimana berita yang manusia harus mengacu kepada berita ketuhanan, yang harusnya bersih otaknya seperti Nabi, yang harusnya bersih hatinya sehingga melihat berita yang sebenarnya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, ini sedikit saja Ustadz ya sebelum kita istirahat. Ini setelah ada informasi yang kurang akurat dan kurang memberikan pendidikan kepada masyarakat, lalu di mana peran ulama pada saat itu, Ustadz? Iya. Siapa yang menjaga? Kalau santri ini sudah jelas, mereka memang dilatih dan juga artinya dididik untuk menjadi calon-calon ulama. Iya. Jadi lalu bagaimana peran-peran ulama pada saat itu untuk menjaga masyarakat agar tidak terlalu jauh, Ustadz? Ini masalahnya gimana? Begini, Mas. Ulama itu banyak, cuman tidak pernah diundang TV. Kenapa? Nggak lucu. Oh. Ulama yang hebat-hebat di Indonesia itu banyak. Ulama yang pandai-pandai itu banyak. Tapi tidak pernah dimediasikan untuk menyampaikan. Karena ulama juga tidak punya TV, Mas. Repotnya di situ, Mas. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik ini. Tetaplah di Oase Ramadan. Jangan kemana-mana.